Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan kembali membacakan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah, penulis Syekh Abdul Qadim Zalum. Pada bagian kedua membahas tentang konspirasi negara-negara Eropa melawan negara Islam. Ada perbedaan di antara negara-negara kafir dalam upaya membagi wilayah kaum muslim. Akan tetapi, pada dasarnya mereka bersepakat sepenuhnya terhadap gagasan untuk menghancurkan Islam. Berbagai upaya mereka melakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Mula-mula, mereka menyulut semangat nasionalisme dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Eropa. Mereka mendorong setiap bangsa di Eropa untuk melawan daulah Islam. Mereka juga memberikan bantuan senjata dan dana kepada bangsa-bangsa di Eropa untuk memberontak terhadap daulah Islam. Demikianlah sebagaimana yang terjadi di Serbia dan Yunani. Negara-negara Eropa berusaha menikam daulah Islam dari belakang. Prancis menyerang Mesir sekaligus menjajahnya pada bulan Juli 1798, kemudian bergerak menuju Palestina dan mendudukinya. Prancis berupaya menduduki seluruh wilayah Syam untuk memukul secara telak daulah Islam. Akan tetapi mereka berhasil dilumpuhkan. Bahkan mereka berhasil diusir dari Mesir dan dipaksa menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya kepada daulah Islam. Ada bagian kemunculan gerakan Wahabi dan pemerintahan Saudi. Inggris berupaya menyerang daulah Islam dari dalam melalui agennya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Untuk itu, gerakan Wahabi mulai diorganisir dengan membentuk kelompok di tengah-tengah masyarakat. Kelompok ini awalnya dipimpin oleh Muhammad bin Saud, yang dilanjutkan oleh anaknya Abdul Aziz. Inggris memberikan bantuan senjata dan dana kepada mereka. Lalu mereka meneruskan upaya untuk merampas wilayah kaum muslim yang berada dalam kekuasaan khilafah. Mereka melakukan pemberontakan bersenjata terhadap khalifah dan melawan pasukan Amirul Mukminin dengan dukungan dan bantuan dari Inggris. Gerakan Wahabi berupaya merampas wilayah yang dipimpin oleh khalifah. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengatur wilayah tersebut sesuai dengan mazhab yang mereka anut sekaligus menghancurkan mazhab lain dengan kekerasan. Mereka menyerang Kuwait dan mendudukinya pada tahun 1788. Mereka lalu bergerak ke utara sampai mereka mengepung Baghdad. Mereka berupaya merampas Karbala dan makam Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat menghancurkan makam tersebut dan melarang kaum muslim untuk mengunjunginya. Pada tahun 1803 Masehi, gerakan Wahabi menyerang Makkah sekaligus mendudukinya. Pada musim semi tahun 1804 Masehi, Madinah jatuh ke tangan mereka. Mereka menghancurkan kubah besar yang digunakan untuk menaungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempreteli seluruh batu perhiasan dan ornamen-ornamennya yang sangat berharga. Mereka menyelesaikan perampasan seluruh wilayah Hijaz. Mereka bergerak menuju Syam mendekati kota Hims. Pada tahun 1810, mereka menyerang Damaskus untuk kedua kalinya. Saat yang sama, mereka juga menyerang Najaf. Damaskus mempertahankan diri dengan gagah berani dan mencapai kemenangan. Namun demikian, pada saat mengepung Damaskus, gerakan Wahabi bergerak ke utara dan menyebarluaskan kekuasaannya ke hampir seluruh wilayah Suriah hingga ke Halab atau Aleppo. Telah diketahui dengan pasti bahwa gerakan Wahabi ini diprovokasi dan didukung oleh Inggris. Alasannya karena keluarga Saud adalah agen Inggris.
Inggris memanfaatkan mazhab Wahabi yang merupakan salah satu mazhab Islam dan pendirinya adalah salah seorang mujtahid dalam sejumlah kegiatan politik untuk melawan daulah Islamiyah dan menyerang mazhab-mazhab lain. Dengan itu akan timbul perang antar mazhab dalam tubuh daulah Islamiyah. Pengikut mazhab Wahabi tidak menyadari masalah ini. Sebaliknya, Raja Saudi dan pengikutnya menyadari sepenuhnya hal ini. Sebabnya, karena hubungan yang terjadi bukanlah antara Inggris dan Muhammad bin Abdullah Abdul Wahab, mujtahid pendiri mazhab Wahabi, namun antara Inggris dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, dan dilanjutkan oleh keturunan Ibnu Saud. Muhammad bin Abdul Wahab awalnya bermazhab Hanbali. Ia lalu berijtihad dalam sebagian masalah. Ia memandang bahwa kaum muslim yang mengikuti mazhab lain berbeda dengannya dalam sejumlah perkara. Ia lalu menyerukan pendapatnya, mengamalkannya sekaligus menyerang dengan sengit pendapat-pendapat lain. Akibatnya, ia menghadapi perlawanan dan pertentangan yang bertubi-tubi dari sejumlah ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat. Mereka memandang bahwa berbagai pendapat Abdul Wahab bertentangan dengan hal-hal yang selama ini mereka pahami dari Alkitab dan As-Sunnah. Sebagai contoh, ia menyatakan bahwa berziarah ke makam Rasulullah SAW yang paling agung adalah haram dan termasuk salah satu kemaksiatan. Ia bahkan lebih jauh menyatakan bahwa siapa saja yang berziarah ke makam Rasulullah SAW tidak berhak mengqasar sholatnya saat dalam perjalanan. Alasannya karena ia melakukan safar dalam kemaksiatan. Muhammad bin Abdul Wahab mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW. Janganlah bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Dari hadis ini, Muhammad bin Abdul Wahab memahami bahwa Rasulullah SAW telah melarang kaum muslim untuk bersusah payah melakukan perjalanan ke tempat selain ketiga masjid tersebut. Dengan demikian, menurutnya bersusah payah berziarah ke makam Rasulullah SAW sama dengan bersusah payah selain ketiga masjid itu. Artinya perbuatan tersebut termasuk perbuatan haram dan berdosa. Sebaliknya, mazhab-mazhab lain berpendapat bahwa berziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sunnah dan mandub yang pelakunya diberi pahala. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, akan tetapi sekarang berziarahlah kalian. Karena itu, menziarahi makam Rasulullah SAW tentu lebih utama dimasukkan ke dalam pengertian hadis di atas. Apabila terdapat sejumlah hadis lain yang menjelaskan ihwal ziarah kubur. Mereka memandang hadis yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Abdul Wahab dikhususkan untuk menziarahi masjid-masjid. Artinya, konteksnya berkaitan dengan aktivitas menziarahi masjid-masjid, tidak lebih dari itu. Hadis tersebut tidak bersifat umum, namun bersifat khusus dan berkaitan dengan topik tertentu. Janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Dengan demikian, kaum muslim tidak boleh berziarah ke Masjid Hagia Sophia di Istanbul atau ke Masjid Umayyah di Damaskus. Alasannya karena Rasulullah SAW telah membatasi ziarah ke masjid-masjid hanya ke 3 masjid tersebut, tidak lebih. Oleh karena itu, kaum muslim tidak boleh berziarah ke masjid lain selain ketiga masjid di atas. Dengan demikian, masalahnya khusus terkait dengan menziarahi masjid. Berbeda dengan
Berbeda dengan masalah itu, kaum muslim boleh berkunjung untuk keperluan bisnis, mengunjungi kerabat dan teman, atau mengunjungi tempat-tempat wisata dan sebagainya. Dengan demikian, hadis tersebut tidak secara khusus melarang aktivitas safar dan membatasi kunjungan hanya ketiga masjid itu. Akan tetapi, hadis di atas melarang kaum muslim untuk berziarah ke masjid lain selain ketiga masjid tersebut. Atas dasar ini, para penganut mazhab yang lain menganggap pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pendapat yang salah dan bertentangan dengan apa yang selama ini mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Konflik antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan para penganut mazhab lainnya semakin sengit hingga Abdul Wahhab diusir dari negerinya. Pada tahun 1740, Abdul Wahhab meminta perlindungan kepada Muhammad bin Saud, pemimpin Bani Aznah. Saud bermusuhan dengan Syekh Uyainah dan dia tinggal di Dir'iyah. Jaraknya hanya 6 jam perjalanan dari Uyainah. Di sanalah Saud berjumpa dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang diterima dan disambut dengan hangat. Abdul Wahhab lalu menyebarluaskan berbagai pendapat dan pemikirannya di tengah-tengah masyarakat Dir'iyah dan daerah-daerah di sekitarnya. Ia mendakwahkan berbagai gagasan dan pendapatnya dalam jangka beberapa waktu hingga memperoleh sejumlah pendukung dan pengikut. Amir Muhammad bin Saud pun mulai menunjukkan minatnya pada berbagai pemikiran dan pendapat Abdul Wahhab. Ibnu Saud pun mulai mendekati Abdul Wahhab. Pada tahun 1747, Muhammad bin Saud mengumumkan penerimaannya terhadap berbagai pendapat dan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Saud juga mengumumkan dukungannya kepada Abdul Wahhab sekaligus pada berbagai pemikiran dan pendapatnya. Dengan adanya aliansi di antara keduanya, dimulailah gerakan Wahabi hingga muncul ke permukaan dengan wujud gerakan dakwah maupun melalui jalur pemerintahan. Muhammad bin Abdul Wahhab mulai mendakwahkan gagasan-gagasannya dan mengajari masyarakat tentang hukum-hukum yang diadopsinya. Pada saat yang sama, Muhammad bin Saud menerapkan hukum-hukum yang diadopsinya. Gerakan Wahabi tersebut atas penduduk yang berada di bawah pemerintahan dan kekuasaannya. Gerakan Wahabi mulai menyebarluaskan pengaruhnya ke daerah-daerah dan kabilah-kabilah di sekitar Dir'iyah melalui gerakan dakwah dan melalui jalur pemerintahan. Kekuasaan Muhammad bin Saud pun mulai bertambah luas. Hanya dalam jangka waktu 10 tahun, ia berhasil menjadikan wilayah seluas 30 mil persegi menyerahkan kekuasaan kepadanya dan pada mazhab baru itu. Namun demikian, perluasan wilayah itu dicapai melalui jalan dakwah dan kekuasaan pemimpin suku Aznah. Tidak seorang pun yang menentang dan melawannya. Bahkan Amir al-Ihsa yang pernah mengusir Muhammad bin Abdul Wahhab dari Uyainah tidak menentang ekspansi tersebut. Ia juga tidak berusaha mengumpulkan pasukan untuk melawannya, kecuali pada tahun 1757. Namun Amir al-Ihsa berhasil dikalahkan. Muhammad bin Saud lalu merampas kekuasaannya. Akibatnya, kekuasaan suku Aznah atau kekuasaan Muhammad bin Saud dan kekuasaan mazhab yang baru ini atau Wahabi berhasil memerintah Dir'iyah dan wilayah di sekitarnya, termasuk menguasai al-Ihsa. Pada saat itulah mazhab Wahabi diterapkan di seluruh wilayah tersebut dengan dukungan dari penguasa. Namun demikian, setelah perseteruannya dengan Amir al-Ihsa
dan menaklukkan wilayah kekuasaannya, gerakan Wahabi terhenti sampai di sini. Tidak banyak diketahui apakah setelah itu gerakan Wahabi masih meluas atau tetap berlangsung dengan sejumlah aktivitas. Yang pasti, gerakan ini hanya terbatas di wilayah itu. Perjalanan Muhammad bin Saud pun terhenti sampai di sini. Mazhab Wahabi juga terhenti sampai di batas wilayah ini. Setelah ini, mazhab ini pun tidur terlelap dan mengalami stagnasi. Pada tahun 1765, Muhammad bin Saud meninggal dunia. Kepemimpinan suku Aznah dilanjutkan oleh anaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz melanjutkan jejak langkah kepemimpinan ayahnya. Ia memerintah wilayah yang pernah berada dalam kekuasaan ayahnya itu. Akan tetapi, Abdul Aziz tidak melakukan aktivitas gerakan atau perluasan maupun apapun. Akan tetapi, Abdul Aziz tidak melakukan aktivitas gerakan atau perluasan apapun ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan demikian, gerakan Wahabi tetap tertidur dan terhenti. Tidak ada informasi apapun yang terdengar mengenai gerakan ini. Tidak ada satupun wilayah tetangganya yang menyebut-nyebut gerakan ini atau merasa khawatir terhadap invasinya. Namun demikian, 41 tahun sejak kemunculan gerakan Wahabi, yakni dari tahun 1747 hingga 1788 atau setelah 31 tahun, dari 1757 sampai 1788, sejak masa stagnasinya, gerakan Wahabi tiba-tiba memulai lagi aktivitasnya. Gerakan Wahabi menyusun metode baru dalam menyebarluaskan mazhabnya. Lalu, mazhab ini pun dikenal secara luas di luar perbatasan, di seluruh sudut negara Islam ke negara-negara lain. Gerakan ini mulai menimbulkan keguncangan dan kekhawatiran di wilayah-wilayah sekitarnya, bahkan menciptakan keguncangan dan kekhawatiran di seluruh negara Islam. Pada tahun 1787, Abdul Aziz terdorong untuk mendirikan suatu dewan imarah sekaligus membentuk sistem kepemimpinan dengan sistem pewarisan atau secara turun-temurun atau yang dikenal dengan putra mahkota. Sistem ini mengharuskan Abdul Aziz menunjuk anaknya Saud sebagai penggantinya. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian berkumpul. Di hadapan orang-orang tersebut, Abdul Aziz menyatakan bahwa hak imarah atau kekuasaan ditentukan hanya untuk keluarganya dan bahwa yang berhak melanjutkan kepemimpinannya hanyalah anak-anaknya. Pada kesempatan itu, ia juga mengumumkan salah seorang anaknya, Saud, sebagai penggantinya. Kemudian, orang-orang tersebut yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan persetujuan sekaligus pengakuan terhadap ketetapan tersebut. Dengan begitu, Dewan Imarah didirikan untuk suatu negara, bukan untuk suatu kabilah atau beberapa kabilah. Tampak pula bahwa kepemimpinan mazhab Wahabi pun ditentukan hanya untuk keluarga dan keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah penetapan pergantian kepemimpinan keemiran atau kerajaan dan mazhab Wahabi, gerakan ini tiba-tiba memulai kembali aktivitasnya dengan melakukan penahlukan dan perluasan wilayahnya. Dalam penyebarluasan mazhabnya, gerakan Wahabi kembali mengangkat senjata. Pada tahun 1788, Abdul Aziz memberangkatkan pasukan yang sangat besar dan bersenjata lengkap. Pasukan tersebut menyerang Kuwait, menaklukkannya sekaligus menduduki wilayah tersebut. Sebelumnya, pasukan Inggris pernah berusaha merebut Kuwait dari kekuasaan Daulah Islamiyah, namun mereka mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena negara-negara lain, Prancis, Jerman, dan Rusia menentangnya.
Sementara Daulah Khilafah juga melakukan perlawanan sengit terhadap Inggris. Upaya pemisahan Kuwait dari kekuasaan Daulah Islam dan gerak maju pasukan Inggris ke arah utara untuk melindungi wilayah itu telah mengundang perhatian negara-negara besar seperti Rusia, Jerman, dan Prancis, termasuk Daulah Islam, tentang rencana Inggris untuk menguasai sendiri negara Islam. Selain itu, peperangan tersebut juga tampak jelas bersifat perang mazhab yang dapat membangkitkan emosi keagamaan. Demikianlah kaum Wahabi tiba-tiba memulai kembali aktivitasnya setelah mereda selama beberapa dekade. Mereka melanjutkan aktivitasnya dengan metode baru, yaitu menyebarluaskan mazhab Wahabi melalui jalan peperangan dan penaklukan. Tujuannya adalah untuk menghapuskan simbol-simbol mazhab-mazhab lain dari realitas kehidupan sekaligus menggantinya dengan mazhab mereka. Mereka memulai aktivitasnya dengan menyerang Kuwait dan merampas wilayahnya. Kemudian mereka mengiringinya dengan sejumlah ekspansi ke wilayah-wilayah lain. Akibatnya, mereka mengundang kekhawatiran dan gangguan bagi wilayah-wilayah di sekitar semenanjung Arab, Irak, Syam, dan Daulah Utsmaniyah sebagai Daulah Khilafah. Mereka mengacungkan pedang untuk memerangi kaum muslim. Tujuannya adalah agar mereka mau menanggalkan keyakinan mereka yang berbeda dengan pendapat mazhab Wahabi. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk menganut paham Wahabi. Gerakan Wahabi juga berusaha memerangi khalifah dan menaklukkan negeri-negeri Islam. Pada tahun 1792, Muhammad bin Abdul Wahab meninggal. Anaknya kemudian menggantikan kedudukannya, persis sebagaimana Saud menggantikan kedudukan bapaknya Abdul Aziz. Demikianlah pada masa-masa selanjutnya, para amir dari keluarga Saud menganut mazhab Wahabi sebagai alat politik untuk menyerang Daulah Utsmaniyah sebagai Daulah Khilafah. Mereka juga menyulut sejumlah perang mazhab di antara kaum muslim. Konspirasi Inggris melawan Daulah Islam. Keagenan dan kesetiaan keluarga Saud kepada Inggris adalah perkara yang telah diketahui dengan pasti oleh Daulah Islam dan negara-negara besar lainnya seperti Prancis, Jerman, dan Rusia. Telah diketahui pula bahwa mereka benar-benar dikendalikan oleh Inggris. Inggris sendiri tidak pernah menyembunyikan sikapnya dalam mendukung Saudi sebagai suatu negara. Di samping itu, sejumlah besar senjata dan perlengkapan perang yang dikirimkan melalui India serta dana yang digunakan untuk membiayai perang dan melengkapi pasukan mereka tidak lain adalah senjata dan dana dari Inggris. Karena itulah negara-negara Eropa lainnya, terutama Prancis, menentang gerakan Wahabi karena dianggap sebagai representasi dari gerakan Inggris. Daulah Khilafah mulai berupaya untuk menghentikan gerakan Wahabi, namun gagal menghentikan mereka. Wali atau gubernur bawahan khalifah di Madinah, Baghdad, dan Damaskus tidak mampu mengendalikannya. Selanjutnya, Khilafah meminta gubernur Mesir, Muhammad Ali, untuk mengerahkan sejumlah pasukan untuk memerangi gerakan Wahabi ini. Pada awalnya, Muhammad Ali tidak menjalankan tugas ini, tentu saja karena ia adalah agen Prancis, dan Prancislah yang membantunya saat berupaya melakukan revolusi di Mesir, sekaligus merebut kekuasaan di kegubernuran Mesir, yang kemudian memaksa khilafah untuk memberikan pengakuan kepadanya. Namun demikian, atas persetujuan dan bujukan Perancis, Muhammad Ali memenuhi permintaan sultan atau khalifah pada tahun 1811. Muhammad Ali mengirim anaknya Tasun untuk memerangi kaum Wahabi.
Sejumlah pertempuran pun berlangsung antara tentara Mesir dan kaum Wahabi. Akhirnya, tentara Mesir berhasil menduduki Madinah pada tahun 1812. Kemudian, pada tahun 1816, Muhammad Ali mengirim putranya Ibrahim dari Kairo yang mendesak kaum Wahabi hingga mereka mundur sampai ke ibu kotanya, Dir'iyah, dan berlindung di sana. Selanjutnya Ibrahim mengepung mereka pada bulan April 1818. Pengepungan berlangsung sepanjang musim panas. Pada bulan September 1818, kaum Wahabi menyerah. Pasukan Ibrahim menghancurkan Dir'iyah hingga rata dengan tanah. Diriwayatkan bahwa Ibrahim menghancurkan sepenuhnya Dir'iyah hingga tidak tampak lagi bekas-bekasnya yang tertinggal. Dengan begitu, berakhirlah konspirasi Inggris melawan Daulah Islam pada masa itu. Upaya Perancis menyerang Daulah Islam. Setelah Inggris, Perancis berupaya menyerang Daulah Islam dari belakang melalui agennya Muhammad Ali, gubernur Mesir. Perancis mendukung secara terbuka Muhammad Ali, baik secara politik maupun internasional. Lalu, Muhammad Ali memisahkan diri dan menyatakan perang terhadap khalifah. Ia kemudian bergerak untuk menaklukkan Syam pada tahun 1831. Ia berhasil menduduki Palestina, Libanon, dan Suriah. Ia juga mulai menyusup ke Anatolia, akan tetapi khalifah kemudian mengirim pasukan yang kuat untuk melawannya. Inggris, Rusia, dan kedua negara Jerman turut serta menentang Muhammad Ali. Pada bulan Juli 1840, Inggris, Rusia, dan kedua negara Jerman membentuk kerjasama yang disebut dengan Quadrilateral Alliance atau aliansi 4 negara. Melalui aliansi ini, dengan dalih untuk mempertahankan kesatuan Daulah Utsmaniyah, keempat negara tersebut memaksa Muhammad Ali untuk menyerahkan Suriah. Sikap negara-negara Eropa tersebut menguntungkan posisi khalifah secara internasional. Hal itu membantu khalifah untuk memerangi Muhammad Ali sekaligus memaksanya untuk keluar dari Suriah, Palestina, dan Libanon. Selanjutnya, Muhammad Ali kembali ke Mesir. Khalifah pun rela untuk tetap menjadikannya sebagai gubernur di bawah kekuasaan khalifah. Demikian bagian 2 dari buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.